Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Taufik, NIM D1B1 20277, kelas 02, Fakultas Farmasi, Universitas Bina Rezeki Makassar. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai profesi farmasi dan pendidikan kefarmasian. Adapun definisi dari profesi farmasi yaitu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam hal yang penyediaan dan pengelolaan bahan sumber alam serta bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan serta digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit. Pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penjualan obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Punya pelayanan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian yaitu berupa apotik, puskesmas, klinik, toko obat, instalasi farmasi rumah sakit, dan praktek bersama. Itu vokasi dan karir dalam bidang farmasi, yaitu pertama farmasi industri, kemudian dunia pendidikan, kemudian instalasi lembaga pemerintahan atau farmasi pemerintahan, farmasi rumah sakit atau hospital farmasi, apotik dan laboratorium klinik, farmasi komunitas, pedagang besar farmasi atau PBF, wartawan farmasi, pengusaha, peneliti farmasi, dan bekerja di sektor swasta. Selanjutnya yaitu farmasi career option atau pilihan karir farmasi, di mana kita dapat bekerja pada farmasi akademik, apotik komunitas, agensi pemerintahan, sakit dan perawatan rumah sakit dan institusi, kepemilikan independen, pengasuhan jangka panjang, apotik konsultasi, apotik perawatan terkelola, medis dan ilmiah penerbitan, industri farmasi, asosiasi perdagangan dan profesional dan berseragam atau kesehatan masyarakat wilayah. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan pendidikan farmasi di Indonesia, yaitu penyelenggaraan pendidikan farmasi Indonesia ini saat ini mengacu kepada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh APTFI atau Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia, yaitu kurikulum inti program pendidikan sarjana farmasi dan kurikulum program pendidikan apoteker tahun 2008. Nah, kurikulum program pendidikan apoteker selanjutnya disepakati bersama dengan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI pada tahun 2009. Macam tenaga kefarmasian yaitu apoteker, asisten apoteker, dan ahli media farmasi. Pertama yaitu apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker. Dan apoteker mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik apotik, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Kemudian dalam pekerjaannya, seorang apoteker juga memiliki kewenangan, di mana yang pertama yaitu dapat menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kewenangan yang kedua yaitu bila mendirikan apotik dengan modal bersama pemodal, maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan. Tugas utama apoteker yaitu yang pertama memberikan obat kepada pasien sesuai dengan resep dokter, yang kedua memastikan tidak terjadi interaksi obat, yang ketiga meracik obat, yang keempat berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya untuk merencanakan dan mengevaluasi efektivitas suatu obat terhadap pasien. Selanjutnya itu memastikan apotik mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang penjumlahan obat-obat, penjualan obat-obatan, kemudian menawarkan saran klinik dan obat-obatan yang dijual bebas untuk beberapa penyakit ringan seperti batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kemudian yang terakhir itu memastikan pasien mendapatkan bantuan kesehatan yang tepat. Syarat yang dibutuhkan apoteker yakni yang pertama ijazah apoteker, kedua sertifikat kompetensi profesi apoteker, surat tanda registrasi apoteker atau STRA, surat izin atau praktik apoteker atau kerja apoteker. Nah, apoteker tidak boleh sembarangan meresepkan obat kepada pasien, terutama obat keras. Nah, dikarenakan hal ini merupakan tindakan malpraktik dan sangat berisiko karena dapat membahayakan pasien. Selanjutnya yaitu asisten apoteker. Nah, asisten apoteker merupakan mereka yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker. Nah, asisten apoteker ini merupakan profesi pelayanan kesehatan di bidang farmasi yang bertugas sebagai pembantu tugas apoteker dalam pekerjaan kefarmasian. Nah, menurut peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/per/5/2011, dan asisten apoteker biasanya disebut juga sebagai tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya yaitu ahli media farmasi. Nah, ahli media farmasi ini merupakan gelar vokasi yang diberikan kepada lulusan program pendidikan diploma 3 dan yang menyandang gelar AMD dan memiliki keterampilan praktis daripada teoritis.
Nah, adapun yang pertama itu pelaksana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, pelaksana produksi sediaan farmasi, pelaksana pendistribusian dan pemasaran sediaan farmasi, penyuluhan dan sumber informasi kesehatan di bidang farmasi, pelaksana pengumpulan dan pengelolaan data untuk penelitian, dan pelaksana Peraturan Pemerintahan Nomor 51 Tahun 2009. Tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian yaitu yang pertama memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Kemudian mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian. Adapun standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014 yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian yaitu diantaranya apoteker, sarjana farmasi, ahli bidang farmasi, analisis farmasi, dan tenaga mendengar farmasi atau asisten apoteker dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Kemudian pelayanan kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang dimaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.